Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyadatul Mustafa Ida, NIM 201912075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang sudah saya buat dengan judul Pengaruh Karakter Eksekutif, Leverage, Intensitas Modal, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. Studi pada perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021. Fenomena dari penelitian ini akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga mencapai 67,6 sanya berasal dari wajib pajak orang pribadi senilai 1,1 triliun. Rumusan masalah. Pada penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang ketiga, apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Dan yang terakhir, apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris yang mengenai pengaruh karakter eksekutif, leverage, intensitas modal, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya untuk perusahaan manufaktur di sektor farmasi yang terdaftar di BEI. Dalam rintisan teori terdapat teori agensi, yaitu teori ini adalah perjanjian antara prinsipal sebagai pemilik usaha terhadap agen atau pengelola. Teori agensi ini memiliki informasi yang dapat digunakan untuk memperoleh keputusan oleh agen atau prinsipal, digunakan untuk menganalisis serta memberikan dorongan manajemen agar dapat berusaha dengan maksimal dan dapat mempersiapkan laporan keuangan sesuai yang diharapkan oleh pemilik usaha. Penghindaran pajak yakni suatu upaya agar dapat menghindari, mengurangi, meringankan pajak dengan menggunakan berbagai cara yang tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Ya, penghindaran pajak tidak dilarang, meskipun sering mendapatkan sorotan yang tidak baik oleh kantor pajak. Karena itu dianggap memiliki konotasi yang negatif. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak bertujuan agar memperoleh beban pajak yang kecil dengan melakukan rekayasa pengeluaran atau beban perusahaan. Karakter eksekutif yaitu merupakan sebuah pergerakan yang akan diambil seorang pemimpin perusahaan jika sedang mengalami suatu resiko. Keputusan yang akan diambil merupakan tingkat keberanian individu dan mencerminkan eksekutif dalam menghadapi resiko. Leverage yaitu rasio yang dapat menunjukkan tingginya utang yang dimiliki oleh perusahaan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pada perusahaan. Semakin besar jumlah utang yang dimiliki perusahaan, maka beban pajak yang didapat akan lebih kecil. Intensitas modal merupakan besarnya aset perusahaan diinvestasikan ke dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah bisa dilakukan melalui kepemilikan aset tetap di dalam perusahaan. Pertumbuhan penjualan yaitu rasio yang dapat mengukur kemampuan berapa besar perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya. Pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan berapa besar perusahaan mampu meningkatkan penjualan dibandingkan dengan total keseluruhan pada penjualan. Pertumbuhan penjualan juga dapat menunjukkan bahwa peningkatan penjualan di tahun ke tahun. Berikut ini adalah kerangka pemikiran teoritis. Selanjutnya, perumusan hipotesis. Yang pertama yaitu karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang kedua, leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang ketiga, intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dan yang terakhir, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Jenis dan sumber data. Penelitian yang akan diteliti ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari website www.idx.co.id. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur di sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2021. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini, semua emiten go publik yang bergerak di sektor farmasi terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perolehan data populasi di www.idx.co.id sebanyak 12 populasi yang tenggang waktu 2017 hingga 2021. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan data yang berasal dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan laporan keuangan perusahaan pada sektor farmasi pada tahun 2017 hingga 2021.
.go.id dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Dan selanjutnya ada pengelolaan data, yaitu yang pertama ada editing, organizing, tabulating, dan yang terakhir proses input ke komputer. Analisis data yaitu yang pertama uji statistika deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji analisis linear berganda, dan yang terakhir ada uji. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.